Hai sobat muda semua, kenalin aku Jordi dan ketemu lagi di Instagram Live Muda Bertanya. Apa kabar sobat muda semua? Semoga sehat-sehat semua sobat muda dimanapun berada. Selamat berpuasa dan untuk sobat muda menjalankan ibadah puasa, semangat menjalankan puasanya, bentar lagi buka. Iya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Satin Zaneta dan Adisti Zara. Nah, mereka ini pemeran dalam film Virgo and the Sparklings. Nah, film Virgo and the Sparklings ini adalah bagian dari jagat sinematik Bumi Langit yang dikeluarkan setelah Gundala. Tapi ternyata Gundala dan Virgo and the Sparklings ini enggak satu universe. Nah, beberapa waktu lalu, Screenplay Bumi Langit resmi mengumumkan beberapa pemeran lainnya untuk film Virgo and the Sparklings di luar Zara sendiri. Nah, tahun lalu itu ada Adisti Zara yang dipilih sebagai pemeran utama Raini atau Virgo. Lalu ada pendatang baru yang hari ini akan kita ngobrol-ngobrol juga bareng dia. Ada Satin Zaneta yang bakal meranin Usi. Nah, Virgo and the Sparklings ini bercerita tentang apa sih? Nah, Virgo and the Sparklings ini bercerita tentang Riani, anak remaja yang terpaksa mengeluarkan kekuatan tersembunyinya ketika beberapa kasus misterius terjadi dan mengubah kota menjadi kacau. Nah, dengan bantuan-bantuan sahabat bandnya, Virgo and the Sparklings, Riani berusaha menghentikan aksi penyebar kekacauan tersebut. Nah, gimana perasaan mereka setelah menjadi bagian dari film ini? Kita bakal ngobrol sama Satin dulu nih, sobat muda. Nah, sambil nunggu Satin join, ternyata Satin udah standby. Oke, kita masih menunggu Satin buat join. Masih connecting. Hai Satin. Halo. Hai. Hai, Halo, kenalin, Kak. aku Jordi, aku dari tim Departemen Harian Kompas, Departemen Sosial Media Harian Kompas. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang film Virgo and the Sparklings dan Satin sendiri. Apa kabar Satin sebelumnya? Baik, apa kabar, Kak? Aku juga baik. Nah, Satin nih jadi selama ini lagi di rumah aja nih ya, Satin kelihatannya ya. Iya, di rumah Nah, aja. kegiatannya di rumah ini Satin ngapain aja nih, biar nggak bosen nih? Aku kan baru mau masuk kuliah, jadi aku sambil ngurusin pra masuk kuliah, aku juga Mm-mm. sambil latihan untuk persiapan Virgo gitu. Jadi ada dua kesibukan ya. Nah, kalau Mm-mm. boleh tahu nih, Satin ini nanti mau ngambil kuliah jurusan apa nih? Aku akan ngambil psikologi. Psikologi. Semoga sukses ya studinya ya, Satin Amin, nanti terima ya. kasih. Oh iya, sebelumnya selamat ya kamu terpilih jadi salah satu pemeran di film Virgo and the Sparklings. Terima kasih. Sebelumnya nih, kalau boleh tahu kisah perjalanannya nih, tahu dari mana sih kalau ada Virgo Talent Search? Jadi aku lihat di sosial media awalnya. Hmm. Terus belum kepikiran ikut tuh karena aku kan kelas 12 mau fokus Hmm. ujian, mau fokus belajar juga. Terus udah lihat doang, tiba-tiba aku dihubungin oleh tim casting. Abis dihubungin aku kayak, oke, aku coba ikut audisinya Virgo Talent Search gitu. Jadi waktu itu kalau boleh diceritain tuh audisinya ada audisinya tahapnya apa-apa aja sih waktu dulu itu? Tinggal post di Instagram kan pakai hashtag Pakai Virgo. hashtag Virgo. Iya, pakai hashtag itu yang talent search itu. Mm-mm. Gitu sih. Oh gitu. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh lebih dalam tentang film, sebelumnya nih kita udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan dari sobat muda di Kompas Muda. Nah, kita mau coba tanya, ada @NGIIN aja underscore. Nah, ini ada pertanyaannya nih, reaksi pertama kali pas tahu jadi berhasil jadi cast pemain film Virgo and the Sparklings tuh apa? Nah, apalagi castnya ini pemain film ini juga bagian dari jagat sinematik Bumi Langit. Nah, jadi dulu tuh perasaannya kayak gimana ya? Takut karena ini mencoba hal baru atau Em, mulai excited? aku awalnya nervous, jujur. Nervous? Tapi Hmm. ketutup sama rasa seneng dan antusiasnya itu sih. Jadi kayak nervous karena baru pertama kali, tapi seneng juga at the same time. Jadi sebelum sebelum film Virgo and the Sparklings ini itu saat ini punya pengalaman dalam bidang berakting juga atau Aku cuman saat ini pernah di sekolah doang teater, drama ikut musikal. teater Itu drama doang. musikal ya masih masuk lah ya ke Virgo and the Sparklings, Hmm. jadi itu bisa jadi bekal juga gitu ya. Oke, dari selanjutnya dari Indri Rosfani. Nah, ini dalam film Virgo and the Sparklings ini saat ini jadi pemerannya karakternya namanya Usi ya kan? Iya, Usi. Nah, ada nggak sih kesamaan dan perbedaan karakter si Usi ini dengan Satin di kehidupan asli? Perfeksionisnya kali ya. Itu aku banget, Perfeksionis aku ya? perfeksionis banget.
Tapi Hmm. kayaknya lain enggak sih. Aku enggak sejutek Usi. Usi kan jutek banget dan tegas Oh, Usi gitu kan. karakter jutek. Aku Kalau orangnya boleh dijelasin tuh karakter santai. Usi tuh kayak gimana sih? Jadi Usi itu dia kalau dibilang jutek iya, cuman dia karena dia tegas aja. Kalau dia soal musik tuh dia perfeksionis. Jadi kesannya terkesan jutek terus kayak galak. Padahal itu karena dia overprotective aja sama bandnya gitu. Dia ini ya, pokoknya ambisi untuk jadi sesuatu yang Mm-mm. perfect gitu ya. Oke, jadi kesamaannya perfeksionis nih. Kalau Iya, perbedaannya ada nggak sih? Apa ya mungkin perbedaannya. kalau kalau tadi misalkan Satin bilang Usi itu adalah seorang yang jutek, mungkin Satin gak jutek aslinya gitu. Atau Kayaknya aku gak gimana? jutek ya aslinya ya. Kayaknya nggak mungkin. Menurut aku sih Oke. nggak jutek. Kalau mungkin orang bilang jutek, mungkin mukanya aja kali. Selainnya nggak sih, kayaknya aku nggak, nggak galak nggak. Oke, oke. Jadi ya ada kesamaan dan perbedaan ternyata dengan karakternya ya. Nah, dalam memerankan karakter Usi ini kesulitannya apa sih buat Satin? Jujur musik klasiknya, karena kan aku orangnya nggak belajar musik klasik kan. Mhm. Jadi aku pas dapet USI ya itu, justru menurut aku nggak ada kesulitan sih. Itu aku anggap sebagai ilmu baru aja. Aku belajar musik klasik gitu. Tantangan untuk membuka diri untuk hal baru gitu ya. Iya, challenge aja buat Challenge aku diri gitu. sendiri. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adriana X Nuza. Nah, jadi setelah diumumkan cast film Virgo and the Sparklings ini, ternyata beberapa lawan main Satin ini ada banyak kan. Jadi Hmm? apalagi sekarang ini harus ada di rumah nih. Nah, bagaimana Hmm. sih caranya ngebangun chemistry, tapi dalam posisi sekarang kalian semua harus ada di rumah gitu. Jadi, Oh, how oke. do y'all get closer walaupun kalian harus di rumah aja? Bikin bonding Oke. dengan teman-teman sama cast. Jadi, sebenarnya kita kan persiapan ini udah agak lama. Jadi emang sebelumnya kita emang udah ketemu, kita di situ sempetin waktu untuk jalan bareng, nonton bareng, makan bareng. Pokoknya kita bangun chemistry di situ. Pas ada social distancing ini, pas karantina, kita punya grup. Jadi emang kita sering cerita-cerita bareng, terus video call, terus ada workshop juga kan, workshopnya tetap online. Jadi chemistry-nya tetap kebangun dari situ gitu. Jadi nggak sebatas harus bertemu tatap muka, harus harus Enggak. in person, tapi bisa juga ya melalui Iya, media kita daring chattingan seperti juga. ini. Chattingan juga masih jalan Hmm, berarti ya. masih dong. Oke, buat teman-teman sobat muda semua yang mau tanya-tanya langsung ke Satin, boleh titip pertanyaan di kolom komentar di bawah sini biar kami jawab berdua. Nggak ada Satin yang jawab, aku yang nanya. Boleh Oke, tanya. nah ngomong-ngomong soal jagoan nih, karena film Virgo and the Sparklings ini kan Hmm. tentang ngomongin tentang film jagoan nih. Nah, siapa jagoan Indonesia favorit Satin? Jangan Gundala ya. Gundala salah satunya. Karena Gundala kan salah yang satunya. selama yang udah mulai ada persiapan sama udah ada filmnya kan Gundala, Sri Asih. Virgo juga favorit aku yang sama ini. Tapi Camar dan lain-lainnya juga aku suka. Jadi sebenarnya kalau ditanya kayak gitu banyak sih pilihannya yang aku Banyak sukain. ya. Mm-mm. Ini Satin ada ternyata ada request barusan nih Satin Apa nih? Virgorgeous minta disapa. Halo Virgorgeous. Kira-kira nih Virgorgeous udah nggak sabar nih kayak pengen nonton filmnya nih. Jadi tapi harus masih nunggu ya. Stay safe semuanya Hmm. harus di rumah dulu. Nah, kira-kira ada pesan lain gak sih yang Satin ingin sampaikan ke sobat muda dan Virgorgeous yang lagi nonton Instagram Live? Hmm. Halo semuanya, aku mau bilang terima kasih buat dukungannya. Dari kemarin, dari announcement, antusiasnya sangat luar biasa. Dan jangan lupa stay safe sekarang di rumah dulu, jangan kemana-mana. Tuh dengerin kata Satin di rumah dulu aja udah cukup. Kita udah ngebantu banyak. Tunggunya di rumah Mm-mm, aja, kita di tunggu rumah Virgo di aja. rumah. Nah, ini ada pertanyaan nih dari @lucky1803. Nah, film Virgo ini kan ada adegan actionnya nih. Nah, hal apa aja sih yang dipersiapkan untuk melakukan adegan action tersebut? Nah, loh, mungkin ada Hmm. latihan fisika atau bagaimana kah? Jadi kita ada latihan fisik, ada workshop fighting juga. Cuman kalau di film bakal ada berantem-berantem gak atau gimana, kita lihat aja nanti ya. Oh, Kita... masih rahasiakan ya. Jadi Rahasia kita dong. udah dan Fear Gorgeous harus nunggu dulu. Tapi workshop ada. Workshop ada gitu ya. Nah, itu menjadi satu tantangan bukan buat Satin sendiri buat memerankan sesuatu yang lebih apa ya ngomongnya ya memerlukan adegan fisik yang cukup Hmm. intensitasnya cukup tinggi gitu. Tantangan sih iya, cuma menurut aku ya di situ serunya kalau dari persiapan film, apalagi film Virgo ini kan, ya di situ aku ambil ilmunya, tapi aku ambil juga kayak itu emang ajang juga buat have fun sama teman-teman yang lain gitu.
Karena kan di luar itu aku juga latihan fisik kan, latihan fisik sendiri. Aku nge-gym, aku juga dulu sempat lari. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang tantangan, kita ambil fun-nya aja. Ambil fun-nya aja ya. Karena itu buat diri kita sendiri juga sebagai media Mm-mm. pembelajaran kita juga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Pucilo. Kak Satin, workshop saat puasa gimana sih rasanya? Hmm, sama aja sih kayak workshop biasanya, bedanya nggak tatap muka aja. Kalau untuk workshop reading, kita Mm-mm. tetap yang ngobrol kayak biasa. Ya pada umumnya aja. Kalau piano pun aku juga tetap belajar sendiri gitu di rumah selama. Kalau selama puasa, kita tetap reading kayak Mm-mm. biasanya aja. Mungkin jadi lebih aus kali ya. Lebih haus ya, ya. Tantangan juga lagi. Iya, Tapi ya tapi gitu. seru tetap. Seru Kita ambil tetap. serunya. Benar-benar. Selanjutnya nih ada dari pertanyaan dari Ed Ranayay. Satin minta tips acting sama papanya nggak? Kita kan udah tahu nih papanya Satin ini dulu memerankan film Gundala di Hmm. Jagat Bumi Langit juga. Nah, kira-kira Satin minta banyak ini nggak tips untuk berakting atau papa juga sering ngajarin Satin sesuatu nggak gitu? Kalau diskusi sih pasti sih, karena aku Mm-mm. emang suka diskusi tentang apapun sama ayah. Terutama Mm-mm. karena ini hal baru buat aku rasa sharing sama ayah tuh orang yang tepat gitu lah buat Orang sharing. yang Karena kan tepat. ayah ngerti gimana gitu. Mm-mm. Kira-kira pesan apa sih yang selalu ditanamkan Ayah Satin kalau dalam mengerjakan proyek Virgo ini? Apa Ayah udah selalu jangan bilang, takut-takut gitu atau hmm, gimana? iya ayah bilang jangan takut nikmatin aja prosesnya. Karena ayah sama ibu pun selalu bilang, mereka ngarahin aku, cuma sesuai porsinya aja. Mhm. Mereka pengen aku menikmati semua prosesnya dengan cara aku sendiri gitu. Mm-mm. Jadi tetap dibawa enjoy dengan kita sendiri gitu ya, Sin. Iya, Satin ya. Mm-mm. Oke, dari pertanyaan selanjutnya at Smirking Lioness. Satin gimana sih dinamika antara Usi dan Riani di film Virgo and the Sparkling? Em, kita bahas kalau di komik ya, kalau di komik. Mm-mm. Kayaknya kalau di film kita rahasiakan dulu. Cuman Rahasiakan kalau di dulu. komik Oke. kalian bisa lihat ya Usi sama Riani awalnya gimana kan? Mhm. Tuh bisa dilihat jutek-jutekan gitu. Cuman kan ujungnya kita berteman-berteman juga, kita klop juga. Jadi kalau di film ya kita tunggu aja. Tapi ya kemungkinan seperti itu sih. Karena kan diadaptasi dari webtoonnya Diadaptasi gitu. dari webtoonnya. Nah, ngomong-ngomong dari case-case yang udah ada ini, kira-kira kedepannya Satin gimana ya ngomongnya? Maaf, perasaannya bisa main sama Zara dan Mawar tuh gimana sih? Nah, ini sama nih pertanyaan ini. Hmm, Kanzi96_3 gimana nih perasaannya nih? senang banget dong. Aku nontonin film mereka semua. Jadi pas ketemu tuh kayak excited gitu loh. Kayak, oh ini orangnya ternyata baik ya. Dan aku bisa berteman sama mereka. Itu tuh senang sih aku. Tenang ya. Maksudnya dilihat juga dari Zara juga dulu sebelumnya pernah bermain di banyak film juga, jadi banyak Mm-mm. juga bertukar pikiran juga sesama dengan Iya, ini. sama-sama belajar. Gitu, sama-sama belajar. Oke deh, kira-kira Virgorgeous atau sobat muda semua masih ada yang mau titip pertanyaan bisa di bawah sini. Nah, jadi Satin hari ini puasa, Puasa puasa dong. bentar lagi buka. Jadi Iya, alhamdulillah bentar lagi buka ya. alhamdulillah bentar lagi buka. Gimana puasa hari ini lancar Satin? Lancar, aus dikit, Lancar cuman aus lancar. dikit. Nggak apa. Kalau misalkan susah ngomong apa, bilang aja ke Jordi Nah, nanti iya. Jordi kurangi pertanyaannya. Oke, ini dari @virgorgeous.official. Nah, bagaimana sih pendalaman karakter Usi dan pemain Scorpion Sister Oke. yang udah Kalau dijalanin sama Satin? aku sendiri pertama pasti baca webtoonnya dulu. Aku Mhm. dalamin dari situ. Karena itu kan source terbaiknya dari situ. Aku lihat dulu Usi itu gimana sih orangnya. Mhm. Dia gaya bicara seperti apa. Mhm. Latar belakangnya seperti apa. Terus aku juga ngobrol sama sutradaranya. Aku juga nanya kayak, Bapak sutradara Pak Ocha itu ngelihat Usi itu seperti apa. Jadi aku bisa memperankan Usi sesuai dengan ekspektasi orang-orang lah gitu. Oke, berarti base-nya on yang sudah Usi baca, yang Iya, sudah Satin baca di aku research ya gitu. riset sendiri. Oke, nah ini ngomong-ngomong tentang balik lagi nih ke personalnya Satin sendiri nih dari @safira May.
Nah, ternyata Satin ini belum lama ini keterima di UI nih. Nah, terus gimana nih filmnya nih? Gimana caranya ngebagi? Nanti mungkin udah ada perencanaan ngebagi Hmm. kuliah dengan project film ini bagaimana nih? Em, Jujur aku pun sempet bingung gitu loh, kayak aduh gimana nih kalau nanti harus sekolah atau main film, gimana ngatur waktunya. Cuman yang selalu ayah dan ibuku bilang, pendidikan tetap nomor satu. Tapi Mhm. aku karena udah berkomitmen dalam film ini, aku juga harus ngeluarin semuanya yang terbaik dari aku buat film ini gitu sih sebenarnya. Jadi kalau karena udah komitmen kedua hal, jadi kita harus pintar-pintar ngebagi juga ya. Jadi kita jalan bareng-bareng aja berdampingan, terus ngobrol juga sama Berdampingan. orang tua gimana cara ngatur waktu yang baik gitu. Jadi kayaknya saat ini sama kedua orang tua sangat dekat banget nih ya. Jadi kalau sharing ini sering banget ke kedua orang tua. Nah, Iya ini suatu sih. hal yang bagus sebenarnya gitu kan. Nah, ini juga selanjutnya pertanyaan dari IRGVN. Nah, Satin, apa reaksi Papa Gundala kalau saat Satin ini join ke Bumi Langit juga nih? Reaksinya ternyata apakah excited atau ternyata kayak wah gitu atau Ayah gimana? sih selalu dukung aku ya. Jadi ayah seneng pas tahu aku main ini karena ya awalnya emang nggak diizinin. Main film itu belum Mhm. diizinin. Aku harus Hmm. fokus belajar dulu. Cuman ayah ngira juga kayak oke, berarti ini saat yang tepat. Ya udah, ayah ikut seneng apapun pilihan kamu gitu sih sebenarnya ayah. Sebenarnya concern ayah itu lebih ke eh, kesiapan Satin sendiri di komitmen film dan pendidikan gitu mungkin kali ya. Iya, ayah maunya sekolah dulu aja gitu. Tapi pasti ya Satin sendiri udah sebagai seorang yang dewasa pasti udah yakin kalau misalkan Satin bisa Mm-mm. menjalani Ya kita dua-duanya. obrolin aja sih, diskusiin gimana cara bagi waktunya, apakah aku udah siap untuk membagi waktu, karena ini kan resiko-resikonya juga dipikirin, karena ini kan dua hal yang besar gitu ya, pendidikan universitas dan main film gitu. Nah, ini nih ada satu pertanyaan lagi dan ini balik lagi ke film Virgo and the Sparklings dari Hmm? FYI_RD Belzen. Nanti di film rambutnya bakal menyesuaikan dengan webtoon nggak Kak Satin tuh? Em, kita lihat aja kali ya, kita lihat aja. Mungkin. Soalnya tim Virgo Kalau juga boleh tahu kami pasti sebelumnya di film Virgo and the Sparklings ini udah masih produksi atau bagaimana sih? Atau masih masih praproduksi? praproduksi. Jadi itu Karena masih kan kami dipikirkan nanti ya. Iya, karena kami tim Virgo kan pasti mau yang terbaik buat penonton dan semua Mhm, Virgorgers kan. Jadi ya mhm. kita tunggu aja gimana. Ditunggu aja, masih confidential. Oke, pertanyaan selanjutnya dari The Smirking Lioness. Nah, lagi nih. Satin, kamu kan hobi nyanyi. Penyanyi luar favoritmu tuh siapa dan genre lagu kira-kira genre lagu yang Satin suka tuh kayak gimana sih? Penyanyi favorit, aku banyak sih kalau penyanyi favorit. Kalau Mhm. yang perempuan, aku suka Adele. Ada. Aku, kalau yang kayak laki-laki gitu banyak, aku suka Rex Orange. Aku sebenarnya nggak ada personally kayak suka banget sama penyanyi ini. Ada Mhm. sih Shawn Mendes. Cuman kayak kalau masalah lagu, aku yang kayak aku pengen dengerin lagu apa aja sih. Kalau genre aku suka pop biasa aja pada umumnya. Pop biasa pada umumnya. Berarti Iya. kemarin pas Shawn Mendes konser di SICC, Satin nonton? Iya. Aku juga nonton. Iya keren sih emang. Nah kalau Satin bisa main alat musik. Bisa, aku bisa, Alat musik favorit yang bisa Satin mainin apa nih? tapi aku bukan bisa jago banget gitu nggak Mhm. ya. Aku bisa gitar, aku bisa ukulele sama keyboard. Jadi ya itu bisa bekal juga sih buat Hmm. film Virgo and the Sparklers ini yang sebenarnya filmnya juga musikal juga kan ya. Musik banget ya. Musik banget gitu. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Ed Dilan Robi P. Nah, susah nggak sih belajar piano musik klasik? Nah, ini ternyata karakter Usi ini Hmm. cukup berbeda permusikannya dengan Satin sendiri nih. Nah, Iya, mungkin ini kan beda-beda sesuatu hal banget. yang beda banget kan. Nah, susah nggak sih nanti belajar piano musik klasik atau itu jadi pikiran buat Satin, aduh nanti harus bisa nih gimana atau gimana nih? Jadi susah banget karena Hmm. jujur aku buta not dan waktunya tuh pendek persiapannya. Oke. Cuman untuk belajar musik, karena menurut aku ya pada dasarnya belajar musik itu fun. Fun. Jadi ya kita bawa santai aja, kita bawa fun. Nanti aku akan usaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan usi yang orang-orang bayangkan Pasti. gitu. Jadi masih berusaha untuk ini ya, harus berusaha Mm-mm. buat Karena nampilin susah. karena susah.
Iya, memerankan suatu peran yang di luar comfort zone kita itu adalah sebuah tantangan Mm-mm. baru. Itu emang Tapi emang seru sih, tapi seru. challenging. Ya dinikmatin aja kalau kalau Iya. kata Papa Gundala. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Chadiol. Satin kan nanti jadi member band dan pemain piano musik klasik. Mm-mm. Apa sih referensi musik untuk memperdalam peran sebagai Usi? Musik-musik klasik dari zaman zaman Renaissance kah atau dari zaman gimana nih? Aku banyak-banyak dengerin Mozart, Mozart. Chopin. Iya, terus Beethoven, pokoknya gitu-gitu aku dengerin sampai aku kayak oke ini emang Usi nih emang kayak gini. Jadi Mm-mm. mau aku dulunya suka dengerin apa enggak, aku harus dengerin karena emang Usi kan dididiknya musik klasik yang disiplin. Jadi aku juga harus memperbanyak referensi musik-musik klasik gitu. Karena nanti juga bakal aku mainin kan. Oke, nih ada pertanyaan bagus juga nih dari Ed Nashir A. Kenapa sih Satin mau ambil jurusan psikologi? Satin tertarik banget nih sama 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 psikologi atau Hmm. Satin punya cita-cita lain sebagai psikolog kah? Gitu. Jadi aku tuh tertarik dengan ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir manusia, human behave gitu-gitu. Jadi emang aku suka ilmu psikologinya aja. Jadi diperdalam di Mm-mm. psikologi ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan juga lagi nih dari The Smirking Lioness. Satin film luar favorit Satin tuh apa sih? Itu Wah, kayaknya rambutnya terinspirasi dari Clementine ya. iya, Eternal Coba Sunshine. dikonfirmasi. Aku suka banget film itu. Tapi rambut aku kayak gini, kemarin aku baru ngeh pas udah jadi rambutnya gini. Ih, mirip juga ya sama Clementine gitu. Tapi kalau film favorit banget, aku suka Parasite. Aku suka film yang kayak plot twist gitu Plot twist. loh. Apa psychological Mm-mm. thriller ya jatuhnya Iya, ya. aku suka banget. Oke. Jadi sebenarnya kalau Uzi lagi Satin ini kayaknya cukup ini ya apa suka film berat ya ternyata ya. Parasite ya, aku juga setuju Mm-mm. sih Parasite juga mind blowing. Oke deh, kira-kira ada lagi pertanyaan sobat muda lainnya atau Ayo, bagaimana? Ayo, yang masih mau nanya-nanya lagi masih bisa sambil mumpung ada Satin di sini kita boleh-boleh tanya kalau tentang film kenapa? favoritnya apa, Kak? Kakak suka film Aku, favorit apa? aku suka film The Devil Wears Prada. Lebih ke Oh, drama. aku tahu. Iya. Karena aku di situ pikir di situ ada salah satu nilai-nilai moral yang Wah, yang bisa diambil juga buat di kehidupan karir sebenarnya. Nah, kalau misalkan Usi kan denger ini nih apa musiknya lebih ke pop nih. hmm? Nanti kalau misalkan di film Virgo and the Sparklings ini kira-kira nanti Usi akan ikutan nyanyi juga kah atau Nyanyi ada nggak ya? perencanaan ke sana? Nyanyi nggak ya? Cuman kan kalau di komik, sebagai semua orang udah tahu, Usi itu Hmm? nggak bisa nyanyi, suaranya jelek. Mhm. Nah, Tapi kan kita nggak tahu. Ini penuh kejutan, jadi kita nggak tahu gimana di filmnya. jadi Mungkin masih ada ditunggu. surprise, jadi masih tunggu juga. Oke, nah udah menjerumus ke ini nih ya, kan Satin udah mulai masuk ke dunia perfilman nih. Nah, kira-kira Satin sempat kepikiran gak sih buat jadi sutradara? Sutradara belum sih kayaknya ya. Itu masih di luar kapasitas aku, karena Kapasitas. itu menurut aku sutradara tuh pekerjaan yang luar biasa, berat juga, dan membutuhkan skill yang banyak. Mm-mm. Jadi mungkin ya kalau misalkan di dunia perfilman kan ada orang yang di depan panggung sama di belakang panggung, maka dua itu punya kapasitas yang berbeda gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Tadi proses casting udah dijawab ya. Dari apa tadi Virgo Starhan ya apa Talent search. Virgo Talent Search maaf. Iya. Nah, nih lagi nih. Tadi ngomongin film nih ya. Satin kalau film Indo sukanya apa nih yang Film Indonesia. Satin suka film Indonesia? Aku suka posesif. Aku suka. Posesif. Hmm. Itu yang bagus bagus bagus. Tuh. eh Sebentar lagi saya lihat dulu pertanyaannya. Kira-kira Satin di rumah ini kegiatannya ngapain aja nih selain tadi kalau misalkan mikirin mikirin kuliah dan mikirin juga Hmm. praproduksinya Virgo, apa di rumah beberes kamar kah atau gimana yang sering Satin lakukan?
Bantuin ibu beres-beres ya. Beres-beres. Terus paling nonton. Mm-mm. Udah. Latihan piano juga sih. Itu karena Latihan aku piano juga juga. senang ngulik lagu kan. Jadi aku latihan Mm-mm. keyboard. Oke, ini ada pertanyaan dari Ed Anton Ireng. Itu untuk jaga fisik biar fit dan kuliah itu gimana? Hmm. Apalagi di saat ini Satin suka olahraga. Aku suka olahraga. Nah, Satin biasa olahraga apa sih di rumah? Apalagi pas lagi self quarantine kayak gini di rumah. Kalau sebelum karantina, aku emang nge-gym kan. Tapi Mm-mm. karena ada karantina, jadi di rumah aku home workout aja yang ada di YouTube. Aku ikutin aja gitu. Jadi ikut Terus makan makanan yang sehat, minum banyak air ah. putih. Nah, ini bisa jadi tips juga buat sobat muda dan Virgorges semua. No, jangan lupa minum air putih yang secukupnya, Mm-mm. Cuci tangan makan juga makanan yang cuci sehat. tangan. Cuci tangan itu juga penting. Oke deh, terakhir nih, Satin ada pesan-pesan terakhir buat Virgorges dan sobat muda yang di rumah aja nih, buat ngejalanin self quarantine di rumahnya. Kira-kira ada pesan penyemangat nggak? Pokoknya stay safe di rumah aja karena semakin kalian sering di rumah ini semakin cepat berlalu. Jangan bandel keluar-keluar, jaga kesehatan dan ditunggu film Virgo and the Sparkling. Ditunggu film Virgo and the Sparklings ya. Oke, Satin, thank you banget nih udah ikutan Terima ngobrol sama kasih. Virgorges dan sobat muda. Sehat selalu, ditunggu kabar Sehat baik selalu juga, selanjutnya Kak. dan filmnya. Terima kasih Bye. banyak. Oke, oke. eh, jadi barusan kita udah ngobrol bareng Satin, dan habis ini kita akan masuk ke sesinya Zara. Oh ya, satu lagi nih. Sambil nunggu Zara, aku mau bacain info lainnya tentang film ini. Nah, tahukah kamu kalau karakter Virgo pertama kali diciptakan oleh almarhum Jan Mintaraga dan kemudian melakukan debutnya di komik pada tahun 1973. Nah, sejak saat itu Virgo menjadi salah satu karakter yang paling dikenal di jagat bumi langit ini nih. Nah, sambil ini kita nunggu Zara dulu buat join. Sebentar ya. Kita masih menunggu Zara. Iya, jangan lupa ingat pesan-pesan Satin barusan, makan makanan yang bersih, jangan lupa cuci tangan, dan juga jangan lupa berolahraga. Tunggu sebentar, Zaranya masih kami panggil. Oh iya, jangan lupa sobat muda semua, dan juga Virgorges. Oke, yang oke, ternyata Zaranya udah ada. Oke. Masih waiting for Zara. Hai. Hai Zara. Hai. Nah, Hai halo. Zara. Hai, kenalin aku Jordi dari tim Departemen Sosial Media Harian Kompas. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang film Virgo and the Sparklings dan keseharian Zara nih sama ini nih. Nah, Zara ini apa kabar? Baik kakak, alhamdulillah, salam kenal. Baik, salam kenal Zara. Nah, tadi Sobat Muda sama Virgorges sudah ngobrol-ngobrol nih sama Satin nih. Nah, tentang film Virgo and the Sparklings. Nah, sekarang giliran Zara yang cerita-cerita ya. Nah, Iya boleh. langsung aja nih. Kan tahun lalu kan Zara udah kepilih nih jadi Riani buat di film Virgo and the Sparklings ini. Gimana sih reaksi Zara pas terpilih jadi bagian dari jagat sinematik Bumi Langit ini? Apa perasaanku? Waduh, campur aduk banget sih sebenarnya saat itu karena ini sebuah keputusan yang besar untuk aku ikut dalam film ini karena kan ini film yang merupakan adaptasi dari komik juga yang udah populer. Bahkan ada fans internasionalnya yang terjemahin sendiri dari webtoon ke 15 bahasa. Dan ini tuh aku waktu pertama kali tahu tuh gak nyangka sebenarnya, kayak yakin nih aku karena pas ngelihat senior yang akan jadi bagian dari jagat sinema Bumi Langit juga, aku kayak ini yakin nih, aku kan masih baru, masih cimit-cimit gitu kan. Terus jangan gitu, Zara kan udah main berkarya udah cukup bagus. Apalagi main film Dua Garis Biru, aku salut banget. Wah, thank you. Akhirnya aku diyakinin sama mama, terus sempat ketemu sama Om Joko Anwar, sempat ketemu sama perwakilan dari Screenplay Films dan Jagat Sinema Bumi Langit juga. Ternyata ini film yang akan jadi sesuatu yang baru di Indonesia dan akan fresh banget, jadi why not?
karena kesempatan gak datang 2 kali. Ya benar, jadi diterima aja ya. Apalagi ini kesempatan Mm-mm. besar buat Zara juga gitu kan ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong, ini salah satu tantangan juga nih tadi Zara ngomong buat Zara kan. Tantangan terbesarnya di peran ini nih, peran Riani atau Virgo ini nih buat Zara tuh apa sih? Tantangan terbesar buat Riani itu banyak sih, hampir semuanya isi tantangan nih di film ini. Karena banyak banget hal baru di film ini. Kayak aku Mm-mm. main gitar, ini pertama kali aku main alat musik, kayak itu di film ini. Aku sama sekali nggak bisa main alat musik, dan aku belajar gitar untuk jadi Virgo. Terus aku harus bisa, yang ini kan film action juga ya Kak. Mhm. Jadi harus bisa fighting yang kita udah workshop berkali-kali, dan ternyata gak semudah yang kita lihat. Main gitar dan fighting tuh susah banget loh guys. Oh ya, tadi Gitu. juga Satin sempat nyinggung juga, tadi Satin pernah ngomong, jadi karena film ini adalah film action, jadi ternyata adegan fisikalnya itu cukup cukup banyak ya. Nah ini kan tadi Betul ada banget. workshop nih. Nah ini gimana nih? Boleh diceritain tentang workshopnya? Ada latihan fisika gitu? Mm-mm. Jadi kita tuh lumayan intens untuk workshopnya sendiri di fighting maupun di musiknya, karena itu bagian utama dari film ini. Karena kan ini Virgo itu selain action semi musikal juga kan. Jadi Mhm. kalau untuk fightingnya sendiri emang fisik lebih digeber sih, karena ini tuh kan take-nya pasti kan heboh. Terus gak mungkin sekali doang langsung jadi. Akan Mhm. ada banyak angle, akan ada banyak koreksi pastinya. Gak mungkin langsung jadi sekali. Dan kita tuh semua kan emang kebanyakan pasti kebiasaannya sehari-hari sekolah atau syuting yang gak secapek ini. Jadi gitu deh. Nah, jadi tantangan terbesarnya ya buat Zara ya itu ya, lebih ke aktivitas fisik di film ini ya. Iya, betul. Karena sebelumnya mungkin Zara main film lebih ke drama, dan sekarang ini tantangan terbesarnya jadi lebih ke fisik. Nah ini Iya. sebelum kita live session di Muda Bertanya ini, sebelumnya kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih Zar, Mm-mm. sama Sobat Muda dan Virgo Just. Nah ini ada pertanyaan satu dari @yara_inka. Nah, jadi kemarin setelah diumumkan deretan cast Virgo and the Sparklings ini, ternyata lawan mainnya ada Brian Domani. Nah, gimana Ya, sih cara betul. ngebangun chemistry sama Brian di film ini? Cara bangun chemistry sama Brian, ini semua orang pasti kepo sih ya, karena ini baru juga satu film, kita satu project Mhm. bareng tuh baru banget. Kita tuh sebenarnya mungkin lebih di komunikasi yang dibanyakin sih, karena kan Brian tuh orangnya dewasa banget. Jadi Mhm. cara masuknya lebih ke gimana kita ngobrol nyambungnya, terus lebih ke pas lagi reading kita berdiskusi gimana cara Riani menyikapi Leo, gimana Leo menyikapi Riani, dan sebaliknya. Lebih banyak di diskusi, jadi gak lama tuh kita nyambung aja gitu. Jadi nyambung secara natural ya sebenarnya ya. Betul. Nah, selanjutnya nih, jangan lupa sahabat muda sama Virgo Just yang mau titip pertanyaan boleh di kolom komentar bawah, nanti kita dijawab sama Zara. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @kanji96_3. Nah, karena ini film musikal ya, jadi di setiap cast-nya tuh dituntut untuk bisa punya pengetahuan di bidang musik. Nah, ada nggak Mm-mm. sih rencana buat bikin video ngeband bareng sama semua cast? Waduh, pengen banget sih kita. Karena kita sempat ngejam bareng sekali Mhm. waktu itu. Terus kita sempat ngejam online bareng waktu itu sebelum kita reading. Jadi semoga aja ada waktunya. Dan kalau bisa, kenapa enggak, kan bisa aja jadi sesuatu yang menarik juga untuk teman-teman semua yang kepo. Cuman kalau mau yang keren banget sih harus nonton filmnya nanti. Filmnya nanti ya, masih ditunggu ya filmnya ya. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong, kalau misalkan tadi Zara udah sempat nyinggung nih belajar gitar, karena sebelumnya Zara nggak belum bisa bermain alat musik gitar. Nah, Mm-mm. kalau dari 100% itu Zara kira-kira udah berapa persen nih mendalami teknik bermain gitarnya? Aku belum jago banget sih. eh Gak mau kepedean juga sih Kak sebenarnya. Cuma ya kapasitas Zara sendiri tahu atau bagaimana nih? Hmm,
Udah 60% mungkin. 60%-an. 60%. Berarti Mm-mm. udah cukup pede lah ya. Ya, Harus lumayan. percaya diri ya. Nih selanjutnya nih, ada nggak sih tokoh jagoan yang Zara jadikan role model untuk berperan jadi Riani atau Virgo di film Virgo and the Sparkling sini? Kira-kira role Untuk jadi modelnya role Zara buat jadi model. seorang Riani di Virgo atau Virgo ini apa? Jadi Sebenarnya role aku modelnya siapa nggak yang terpatok pada seseorang atau siapa yang udah pernah jadi superhero atau Mhm. semacamnya. Karena kan ini kita disebutnya jagoan ya. Karena eh, di Indonesia baru Iya, akan ada yang seperti ini. Jadi aku mungkin lebih nonton iya. film-film yang punya superpower juga untuk jadiin referensi. Karena Virgo and the Sparkling sendiri tuh beda dari yang lain, jadi bingung juga untuk melihat apanya. Cuman kan aku lebih nonton superhero di luar sana yang perempuan, gimana cara mereka tangguhnya, gimana cara mereka pas lagi membelanya, yang gitu-gitunya sih mungkin. Oke, Banyak sih yang aku tonton, jadi gak satu lebih ke doang. banyak. Oh, Mm-mm. jadi referensinya diambil dari banyak banyak film ya. Nah, Mm-mm. ini selanjutnya nih. Tadi kan Zara ngomong nih film ini semuanya adalah tantangan. Nah, dari pertanyaan dari King Lioness, Zara kalau milih project itu apa sih yang pertama kali dilihat atau dipertimbangkan buat ngambil peran Riani ini? Aku yang pastinya cerita sih dalam project apapun, terutama pas pas lihat Virgo sendiri, pas baru diceritain di telepon kan aku kayak, aduh bisa nggak ya, lebih takut. Tapi pas baca ceritanya langsung kayak, ini kan remaja, aku masih remaja. Dan ini tuh ceritanya sangat relate dengan kita juga, ada beberapa yang sangat relate dengan keadaan remaja saat ini. Jadi cerita paling utama sih Kak. Dan cerita di Virgo and the Sparkle sendiri tuh udah banyak banget yang baca di line webtoon, dan komiknya juga udah sampai ada 4. Jadi udah menarik banget. Udah menarik banget. Jadi ya sebenarnya ini buat juga sebagai pengembangan diri Zara juga buat uh, bermain di film ini. Hmm. Sebentar. Oke, ini Zara ternyata ada banyak fans Zara di kolom komentar yang minta disapa. Boleh disapa dulu Zara. Halo teman-teman, gimana puasanya yang Hmm. puasa? Nah iya. Ya ngomong-ngomong juga Zara gimana puasanya hari ini lancar? Alhamdulillah lancar, gak kerasa. Lancar. Sebentar lagi buka puasa, tidak berasa. Tantangannya Mm-mm. gimana? Zara kalau ngomong-ngomong di rumah kan lagi di rumah aja nih ya. Mm-mm, betul. Di rumah kegiatannya ngapain aja Zara? Aku di rumah, karena kita reading juga lumayan intens, gak boleh Hmm? lepas. Jadi aku paling reading, terus latihan gitar, terus kita nontonin film-film yang belum sempat aku tonton kemarin-kemarin. Nonton drama. Maraton ya. Lebih banyak tidur sebenarnya. Lebih baik Tidur tidur. juga. Baik istirahat. Nah selain di rumah kira-kira nih Zara ada ini nggak sih? Kan di luar ini kan lagi ada pandemi COVID-19 nih. Nah Mm-mm. cara-cara yang Zara lakukan di rumah ini apa sih kira-kira yang buat yang apa ya? Cara-cara Zara buat menghindari terjangkit COVID itu? Ada Yang nggak kayak makan pasti, sehat kah? Atau lebih sering mandi malah lebih sering mandi daripada cuci tangan atau gimana? kalau yang aku lakuin sih disiplin ke diri sendiri dan orang-orang rumah gitu. Karena kan mama papaku juga lumayan ini banget, apa? Lumayan ketat banget dengan kebersihan saat ini. Kayak misalnya ada paket, kita beli paket atau beli makanan dari luar, harus disemprot disinfektan dulu. Kalau dari luar harus langsung ganti baju, harus langsung mandi, cuci tangan, karena kan kebersihan tuh paling penting. Terus ya menjalankan anjuran pemerintah aja dengan melakukan social distancing, pola hidup sehat, rajin cuci tangan, terus kayak usahain tetap di rumah. Kalau nggak penting-penting banget, mendingan kita di rumah aja. Di rumah aja bener. Nah ini selama masa karantina ini tadi Zara juga sempat nyinggung banyak-banyak reading skripnya dan naskahnya. Waduh. Nah untuk reading online-nya ini ada bareng sama teman-teman lainnya nggak sesama cast? Itu biasanya via apa? Via conference call kah atau bagaimana? Iya, kita via video call yang bareng-bareng itu. Dan banyak kan sih, kebanyakan aku udah pernah bareng sama semuanya, bahkan sama Scorpion Sisters pun kita pernah. Dan ternyata
Waduh. Dan ternyata emang nggak gampang, tapi jadinya lebih seru karena kita semua jadi lebih fokus. Jadi banyak hal yang bisa dibahas juga. Dan ya menyenangkan lah biarpun virtual, tapi tetap terasa karena kita dari hati ke hati. Udah ada bondnya ya. Udah Iya ada dong. labnya. Nah, tadi udah sempat nanya juga ke Satin nih tentang karakter Satin sama Usi. Nah, aku juga mau nanya tentang Zara dengan karakter Riani atau Virgo ini nih. Nah, kesamaan dan perbedaan karakter Zara dan Riani ini apa sih? Atau ada persamaan atau perbedaannya? Boleh dijelasin ke teman-teman? Aduh, sebenarnya aku bisa bicara banyak, tapi Riani dan Zara itu sama-sama cuek, sama-sama Mhm. blak-blakan kalau ngomong. Dan kita itu orang yang skeptis gitu. Skeptis. Ya remaja banget Suka lah, remaja kritis banget. ya, remaja kritis. Kita seumuran loh, aku sama Riani seumuran. Seumuran. Jadi sebenarnya cocok ya dari segi umur, dari segi karakter. Nah, kalau perbedaannya ada nggak nih? Kalau tadi ngomongin kesamaan nih. Perbedaannya, aduh apa ya? Ih takut deh aku kalau ngomongin ini. Karena spoiler nih, aku tuh nggak bisa Kak kayak gini. Mungkin perbedaannya Riani, dia jago banget main gitar sambil nyanyi. Kalau Zara baru akan belajar gitu. Mm-mm. Lagi belajar. Baru akan. Jadi nanti nggak jadi perbedaan ya, jadi akan jadi kesamaan. Amin. Semoga aku sejago Oke, Riani ya. amin. Amin. Buat teman-teman sobat muda dan Virgorges yang masih punya pertanyaan, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya harapan Zara dengan adanya film Virgo and the Sparklings ini apa nih, terutama buat anak-anak muda yang nanti akan nonton film Virgo and the Sparklings? Harapan aku semoga yang pertama, semoga kalian semua ada motor lewat. Yang pasti semoga kalian semua suka dengan filmnya. Terus pelajarannya bisa diambil karena ini bisa relate lah dengan keadaan kita saat ini. Terus semoga kita perempuan-perempuan, biarpun kita masih pada muda, nggak takut untuk bersuara nantinya. Harus berani lah. Oke, jadi harus berani ya. Jadi anak muda harus berani. Dan juga sebagai perempuan Membela juga kita sebagai perempuan juga membela kebenaran. Oke. Jadi selanjutnya Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ditis Corner. Nah, tadi kan Zara ngomong udah 60% bisa bermain gitar. Nah, kira-kira udah bisa gitaran pakai lagu apa aja nih Zara? Oh, kalau itu nggak boleh disebutin. Nggak boleh disebutin. Aku Nggak boleh disebutin. cukup Tapi fokus ke Zara, lagu untuk ada nggak Virgonya sih salah satu lagu? Oh, lebih lagu. Tapi Zara, kalau ngomongin tentang lagu, Zara biasa suka lagu apa sih? Jangan-jangan Zara suka lagu klasik nih kayak Usi. Zara atau Riani nih? Zara lah ya, kalau Riani ntar spoiler. Jadi kalau Zara, Iya. aku lebih suka, sebenarnya lagu tuh mut-mutan sih, tapi aku belakangan ini lebih suka ke lagu yang slow. Karena moodnya tuh lagi kayak, di rumah, jadi kayak untuk menikmati semuanya lebih slow. Tapi kalau misalnya aku lagi gila-gila main TikTok, aku lebih suka yang ngebeat lagunya. Betul. Oh, lagi sering main TikTok ya Zara ya? Iya, belakangan ini. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang ini nih. Nah, selanjutnya nih, aku mau nanya dong, kalau misalkan Zara kan suka banget sama musik nih. Dilihat dari dulu sebelum jadi aktris, Zara juga punya karir bermusik. Nah, kalau hobi dan penyanyi favorit Zara siapa sih? Kalau boleh tahu? Penyanyi favorit aku, kalau dari dalam negeri banyak banget, hampir semua. Kalau dari luar negeri, aku paling suka Jeff Bernat, John Mayer. John Mayer. Terus banyak sih. Banyak. Itu mungkin yang paling banget aku suka itu. Oke. Pertanyaan lagi nih Zara nih, kalau misalkan kan sekarang lagi ngomongin ke film nih, kira-kira
selain di luar film Virgo deh, Zara tuh suka film favorit yang Zara jadikan sebagai acuan buat Zara menjadi seorang aktris apa sih? Yang film yang bisa Zara ambil, gimana ya ngomongnya ya? Film favorit Zara yang Film favorit lah ya, yang film banyak favorit lah aku ya. ambil. Sebenarnya kalau film aku tuh, aduh, kalau dulu pas zaman Keluarga Cemara, aku, oh kalau di Virgo ini aku menjadikan contoh Shazam, tahu nggak? Shazam. Ah, Ya, karakter sebenarnya Shazam. beda dengan Virgo ini Sparkling ini sendiri. Cuman dia kan dari orang biasa menjadi superhero dan cara dia berprosesnya gimana. Aku ngeliatin dari situ gimana sih caranya untuk punya rasanya punya super power tuh gimana. Jadi kayak seru aja nontoninnya sambil belajar juga gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke karir bermusik ke bagian musik di film Virgo ini nih. Nah, tadi kan Zara juga udah sempet nyinggung kalau Zara bermain gitar, nanti akan di film akan bermain gitar. Nah, selama di karantina ini Zara belajar gitar tuh dari mana? Ngelihat tutorial secara daring kah atau bagaimana? Kalau sejauh ini aku memang belajar sendiri. Sempat juga akan ada guru online. Kita akan belajar via online juga sama guru. Karena sekarang kan semuanya harus dari rumah aja. Mm-mm. Jadi udah ada gurunya. Mungkin akan mulai minggu depan untuk dengan guru online-nya. Jadi selama belum ada, aku masih sendiri dulu. Masih sendiri dulu. Nah, dari kira-kira Zara kan dulu udah ngomong belajar main gitar beberapa waktu ini udah dari kapan sih Zara? Udah berapa bulan nih main gitar ini nih? Atau baru-baru berapa minggu? Mungkin dari akhir Januari aku udah mulai les. Akhir Akhir Januari. Januari. Bersamaan dengan fighting sebenarnya kita mulai semuanya workshopnya dari mulai akhir Januari sampai kemarin masih jalan terus kok. Cuman Masih jalan sekarang terus. karena kita lagi sama-sama di rumah jadi pending dulu. Nah, oke, sebentar. Oke, jadi denger-denger nih sebenarnya di film Virgo and the Sparklings ini belum lama ini ngebuka donasi ya Zara ya? Betul. Nah, gimana nih caranya nih untuk berdonasi nih biar Fear Gorgeous dan sobat muda di rumah tahu biar bisa cara berdonasinya gimana? Boleh dijelasin, Zar? Boleh banget. Jadi kita Virgo and the Sparklings mengadakan donasi dan ingin mengajak kalian semua untuk ikut berdonasi karena kita turut prihatin dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Dan akan disalurkan untuk kalian yang berdonasi akan disalurkan langsung ke UNICEF Indonesia dan yang berdonasi pun akan mendapatkan masker kain yang kita butuhin banget saat ini karena kan masker kain tuh bisa membantu menyaring udara juga. Jadi dan ini tuh limited edition maskernya, belum ada yang punya. Oh, limited edition. Jadi ini salah satu kesempatan Limited buat edition. ini juga ya dapetin yang limited edition nih. Jadi selain berdonasi juga kita bisa jadi koleksi juga gitu ya. Betul. Oke deh. Jadi itu salah satu imbauan. Jangan lupa sobat muda dan Virgo Gorgeous yang mau berdonasi boleh cek-cek mungkin ada di halaman Virgo and the Sparklings Movie ya. Iya, bisa buka Instagramnya Virgo and the Sparklings Movie ya guys. Iya, buat tahu cara lebih lanjutnya. Oh ya nih, satu lagi terakhir nih Zar. Jadi sebagian sobat muda ini mungkin udah ngerasa bosan banget selama di rumah karena udah sebulan lebih ya ini kayaknya ya. Nah sementara ini kita harus tetap ngikutin imbauan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya untuk stay at home. Nah mungkin Zara punya pesan-pesan khusus, pesan-pesan penyemangat buat sobat muda dan Virgo Gorgeous yang sedang ada di rumah aja biar nggak bosen di rumah. Kira-kira Zara punya pesan khusus nggak? Apa tuh? Aku ingin pesan ke kalian semua, semoga kita semua selagi bisa di rumah, tetap di rumah aja. Ngabuburit tuh kalau misalnya untuk yang puasa, banyak kok sebenarnya hal yang bisa kita lakuin di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga silaturahmi dengan teman-teman, biarpun sekedar video call atau apa. Biar keluar-keluar tuh bisa main lagi sama mereka, nggak putus hubungan. Nggak putus hubungan. Menjaga silaturahmi itu penting ya. Iya, dan jaga kesehatan yang pastinya dan kebersihan. Kebersihan. Jangan lupa cuci tangan juga, ya kan?
Oke deh, thank you Zara Thank buat you. waktunya hari ini, sore ini. Semoga filmnya berjalan dengan lancar dan juga sehat Amin. selalu, stay safe. Puasanya lancar sampai akhir nanti. Amin. Amin ya Thank you Allah. Zara. Terima Thank you kasih, Kak. udah join. Thank you. Bye-bye. Bye.